Halo bro and sis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga semua pada sehat ya. Ketemu lagi sama gue, Dr. Amrusian. Di video gue kali ini, gue pengen cerita-cerita tentang hmm, kenapa sih gue milih profesi dokter. Padahal kan profesi banyak banget ya. Waktu gue kecil, sebenarnya cita-cita gue sama kayak kebanyakan anak-anak kecil lain. Dari TK sampai SD. Pengen jadi apaan? Presiden, dokter, insinyur, pilot, guru, dan lain sebagainya. Tapi kalau gue bener-bener pengen jadi astronot. Serius, gue pengen terbang. Dan saking kepengennya gue jadi astronot, gue tuh sering loh tidur di lapangan bola yang jaraknya lumayan lah dari rumah, mungkin sekitar 1 kilometer. Itu terutama malam takbiran ya, anak-anak kecil lain tuh pada keliling buat takbiran, kalau gue malah tidur di lapangan gitu. Gue sambil ngeliatin langit, gue hitungin bintang-bintang, bagus banget, luas banget gitu. Apalagi waktu itu almarhum bapak gue beliin buku Time Life, bagus tuh buku ensiklopedi. Itu tentang tentang luar angkasa, tentang tata surya, segala macam, galaksi-galaksi ada di situ. Waktu kecil tuh gue hafal gitu isi bukunya sampai seperti itu. Dan sampai gue SMP gue berminat banget kuliah di astronomi. Akhirnya sampai gue SMA gue mulai berpikir logis bahwa di Indonesia nggak ada astronot yang nggak ada roketnya. Mau terbang pakai apa? Pakai sapu lidi kayak Harry Potter gitu ya, no problem sih kalau emang bisa. Intinya gue masih cinta sama astronomi, makanya di HP Android gue ada Google Sky. Gue suka lihat nih bintang apa gitu ya. Dan juga anak gue tuh misalkan dia minta sesuatu yang ada hubungan sama roket, sama astronot, sama planet-planet, ya gue beliin gitu, termasuk baju piyama dan sebagainya. Akhirnya ya udah, gue mengubur cita-cita kecil gue untuk jadi astronot. Pada basicnya gue ini suka menggambar, suka melukis, dan suka seni. Sempet sebenarnya waktu gue SMP gue pengen jadi seniman gitu. Dan itu berlanjut sampai gue SMA, kuliah, dan sampai sekarang gue masih suka ngegambar sih. Gue suka ngelukis segala macam. Bahkan gue kemarin daftar untuk karya gue daftarin di NFT. Belum laku. Sampai gue kelas 3 SMA atau kelas 12 kalau sekarang bilangnya, itu almarhumah ibu gue dan almarhum bapak gue bilang kalau mereka pengen punya anak jadi dokter gitu. Karena bapak gue sendiri ya bukan dokter. Memang di keluarga belum ada yang jadi dokter. Tapi terus terang gue masih belum tertarik untuk menggeluti dunia medis kayak gitu, karena gue merasa wah nih mesti pintar biologi segala macam, dan gue nggak terlalu ahli waktu itu. Gue sukanya matematika ya, karena orang tua gue bilang seperti itu. Akhirnya ya gue berpikir juga sih, oke lah itu jadi alternatif kalau misalkan nanti gue ikut ujian masuk mana. Yang membuat gue bener-bener berminat masuk kedokteran itu di TV swasta waktu itu ada film Emergency Room. Nah, ketahuan deh umur gue berapa nih, udah tua gue. Ada film Emergency Room. Mungkin kalau sekarang tuh Grey's Anatomy, ada lagi film Good Doctor gitu ya. Nah, itu sejenis itulah filmnya lah. Jadi menceritakan tentang kehidupan dokter di rumah sakit kayak begitu. Dan gue melihat, wow keren banget dokter nih. Ada pasien masuk IGD, lari, kocar-kacir, RJP, dan diurusin ini itu gitu. Walaupun ketika masuk kedokteran gue berasa kena prank. Nggak bercanda, itu versi gue loh ya. Nah, setelah nonton film Emergency Room, gue berpikiran kalau jadi dokter tuh enak loh, bisa bantuin orang banyak. Jadi berguna banget, bisa nolong nyawa orang yang udah hampir dicabut malaikat gitu, nggak jadi meninggal. Keren lah gue merasa saat itu ya. Dan oke, pas gue udah pengen ujian waktu itu, tinggal 1 hari lagi untuk penyerahan formulir
karena semua serba manual, nggak kayak sekarang online ya, enak banget gitu. Dan itu gue baru nulis tuh malamnya. Gue tulis pilihan pertama gue kedokteran umum, yang kedua teknik arsitektur, yang ketiga seni rupa. Astronominya udah enggak gitu, tapi tetap gue masih suka sebenarnya karena passion gue di seni. Dari ketiga pilihan itu yang paling gue pengen masukin sebenarnya seni rupa, tapi orang tua nggak bakal ngasih waktu itu. Bukan karena apa, mereka punya logika yang bagus banget. Kalau gue jadi dokter, gue juga bisa jadi seniman gitu. Ya bener sih kalau gue pikir, tapi kalau gue jadi seniman, gue belum tentu, emang nggak bisa gue jadi dokter. Karena dokter butuh proses panjang banget sampai jadi bisa praktek. Kalau pengalaman unik yang berkesan sebelum ujian ya ada. Jadi memang idealnya kan sebelum ujian tuh habis makan malam, sholat, terus mandi air hangat, tidur nyenyak, nggak usah belajar lagi deh. Tapi karena ya gue stres waktu itu ya, pengen ujian, merasa belum siap, walhasil gue nggak bisa tidur, dan habis sholat subuh gue ketiduran lagi. Jadi waktu ujian telat sampai setengah jam lebih malah kayaknya, tapi alhamdulillah sih boleh masuk ke ruangan ujian gitu. Dan waktu itu gue ngerjain ya bisa sampai waktu ujian yang pertama gue selesai, istirahat dulu sebelum ujian kedua. Gue cari musola waktu itu, dan ada sih ketemu. Musolanya jelek banget, jujur aja jelek, musola tua, di luar tempat gue ujian ya, di luar sekolah. Karena waktu itu ujiannya bukan di sekolah gue sendiri, di sekolah lain gitu yang lumayan jauh gitu. Itu gue ketemu musola itu dan gue sholat hajat aja 2 rakaat. Gue minta sama Allah, sama Tuhan yang Maha Kuasa, ya Allah, gue pengen jadi dokter nih karena itu cita-cita yang sesuai keinginan orang tua. Gue pengen bahagiain orang tua gitu. Dan pas keluar musola, gue lihat ada kotak amal. Gue buka dompet yang isinya tuh tabungan gue selama setahun. Karena gue emang nggak pernah jajan, jadi gue nggak pernah minta duit sama orang tua. Gue kesian sama orang tua, gue cari duit juga nggak gampang, susah. Jadi sekolah kadang gue jarak hampir 4 km lah gue dari rumah ke sekolah. Kadang gue jalan kaki, kadang gue naik sepeda gitu ya. Itu sekalian gue berasa sih sehat, pengen olahraga waktu itu. Gue keluarin semua isi dompet gue masukin. Gue nggak niat apa-apaan sih, gue nggak niat minta balik modal, apalagi untung, apalagi gara-gara gue nyumbang. Gue minta sama Allah, gue minta, ya Allah gue pengen jadi dokter nih, gue nyumbang nih gitu. Gue nggak mikir Tuhan bisa disogok gitu. Dan niat gue ikhlas waktu itu benar-benar, karena gue lihat musolanya jelek banget, karpetnya bau nggak enak, bau lembab, bau kaki. Gue cuma mikir ya kalau nih duit gue bermanfaat buat dibeliin karpet ya alhamdulillah gitu. Jadi orang enjoy lah kalau mau ibadah di situ gitu ya. Ya udah. Terus ya ini mungkin ya the power of sedekah gitu ya. Gue nggak tahu tuh, walaupun gue ujian hari pertama telat, hari kedua nggak telat, cuman gue nggak bisa ngerjain. Akhirnya setelah kayaknya sekitar 2 mingguan, nggak sampai sebulan deh, itu muncul tuh pengumuman di koran. Dulu adanya koran, belum ada internet zaman gue dulu. Akhirnya gue lihat di koran, ternyata gue urutin itu ada ribuan nama orang, mungkin puluhan ribu atau semua halaman koran isinya nama-nama doang. Di situ tertulis ada nama gue. Alhamdulillah, gue seneng banget, dan orang tua gue bukan main senengnya karena anaknya akan ada yang jadi dokter sesuai apa yang mereka harapkan. Bro and sis, buat yang part 1 cukup sampai di sini dulu. Tapi jangan lupa nonton yang part 2-nya, karena ceritanya kan belum selesai. Banyak hikmah kok yang bisa diambil, percaya deh. Dan jangan lupa, lo mesti subscribe, like, share. Lo juga boleh nulis komentar-komentar positif ya, buat kita berbagi. Oke? Baik, sampai ketemu lagi di cerita gue selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.